Gara-gara konten, mahasiswi kuliah kerja nyata atau KKN Unrad diusir warga Desa Kayangan, Lombok Utara. BNNP NTB desak semua pihak dalam upaya pemberantasan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar? Kembali iNews NTB menjumpai Anda di hari ini. Tentunya beragam informasi menarik dan juga aktual akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rengganis, berikut iNews NTB. Pemirsa, informasi pertama, gara-gara konten, mahasiswi kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Mataram diusir warga Desa Kayangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat karena menganggap tidak ada warga setempat yang cantik sehingga menyulut amarah warga. Mahasiswi peserta KKN di Desa Kayangan terpaksa dipulangkan karena telah menyinggung masyarakat Desa Kayangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat karena menganggap semua warga terutama gadis desa setempat tidak ada yang cantik dan viral di media sosial. Pihak desa meminta mahasiswi tersebut untuk pulang sementara agar tidak terjadi anarkis. Pihak Kades pada malam kejadian tersebut meminta keluarga mahasiswi tersebut datang dan menjemputnya. Saat ini kejadian tersebut sudah dimaafkan dan jika mahasiswa tersebut ingin kembali melanjutkan KKN-nya lagi, maka pihak desa dan masyarakat akan menerima kembali. Kronologis kejadian berawal dari unggahan video mahasiswi di media sosial menjadi pemicu kemarahan warga Desa Kayangan. Dalam video tersebut mengatakan di Desa Kayangan tidak ada yang cantik dan mereka yang menjadi kembang desa. Akibat perkataan itu puluhan masyarakat menggeruduk posko KKN Universitas Mataram. Mahti, Sekretaris Desa Kayangan menolak jika adanya pengusiran hanya diamankan saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sesungguhnya pengusiran itu tidak ada, jadi keliru kalau ada yang menyampaikan atau membahasakan pengusiran. Jadi kami secara penuh tanggung jawab dari pemerintah Desa Kayangan, karena ini memang menjadi tanggung jawab kami bahwa sesungguhnya tidak ada pengusiran. Lebih kepada kami mengamankan, sehingga sedianya yang bersangkutan tidak ingin pulang sesungguhnya, tetapi demi keamanan, kenyamanan dari yang bersangkutan sehingga kita minta untuk pulang terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Atas kejadian tersebut, mahasiswi tersebut meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dari KKN Kayangan 2023, saya selaku yang di video tersebut ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan saya ada kata-kata saya yang salah. Saya benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi. Pihak kampus pun telah mengambil sikap untuk menuntaskan persoalan tersebut agar tidak mengganggu proses KKN dan pendidikan mahasiswa yang telah KKN tersebut. Dari Lombok Utara, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya, BNNP Nusa Tenggara Barat desak semua pihak dalam upaya pemberantasan narkoba menyusul 6 desa di Nusa Tenggara Barat berstatus bahaya narkoba. Data rilis BNNP NTB, jumlah desa di Nusa Tenggara Barat berstatus bahaya narkoba, yakni 6 desa berstatus bahaya narkoba tersebut berada di Pulau Lombok, sedangkan desa yang ada di Pulau Sumbawa berstatus waspada. Kepala BNNP NTB menegaskan diperlukan dukungan dari semua pihak, baik Pemprov dan Kabupaten Kota, untuk membuat rencana aksi dalam upaya pemberantasan bahaya narkoba. Jadi untuk merubah itu statusnya dari bahaya bisa turun ke waspada, turun ke aman. Nah, kita kerjasama dengan pemerintah daerah melalui Humas melaksanakan kemarin rapat koordinasi terkait pembahasan rencana aksi daerah
dalam hal untuk menetapkan desa-desa itu langkah apa yang akan dilakukan. Kita sudah sampaikan ada SK Gubernur untuk menentukan desa-desa mana dan nanti akan diintervensi dengan rencana aksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten. Dukungan dari pemerintah daerah diperlukan agar target pencegahan dan pemberantasan narkotika dapat lebih dimaksimalkan lagi. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, puluhan barang bukti hasil pengungkapan kasus 3C dikembalikan kepada korban atau pemilik barang. Polresta Mataram kembalikan barang bukti hasil ungkap kasus 3C sebanyak 52 unit barang bukti yang dikembalikan kepada korban atau pemilik barang, diantaranya 11 handphone, 20 sepeda motor, 3 mobil, 5 buah Hivolvis, serta 3 buah laptop. Pengembalian sejumlah barang bukti hasil ungkap kasus ini dilakukan secara terbuka. Pada bulan Juli ini kita mengembalikan barang bukti sebanyak 52 barang bukti dengan rincian 21 handphone, kemudian 20 ram R2 dan 3 kendaraan R4, kemudian 3 laptop dan 5 helm. Data jumlah barang bukti yang dikembalikan sebanyak 52 unit terdiri dari 11 handphone, 20 sepeda motor, 3 mobil, 5 buah Hivolvis, serta 3 buah laptop. Pengembalian barang bukti ini tanpa dipungut biaya dan dilakukan setiap 2 bulan sekali dan untuk keempat kalinya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya tentang perusahaan daerah air minum Tirta Andia Rinjani akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of Apakah impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya, betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews NTB. Perusahaan daerah air minum Tirta Andia Rinjani ajukan pinjaman ratusan miliar ke PT SMI untuk membangun SPAM akibat keterbatasan anggaran. Perusahaan daerah air minum Tirta Andia Rinjani mengajukan pinjaman sebesar 120 miliar rupiah untuk membangun 3 proyek SPAM yang selama ini digodok PDAM bersama pemerintah daerah. Sementara kondisi anggaran terbatas sehingga mengharuskan untuk melakukan pinjaman. Sebelumnya untuk membangun SPAM ini telah diupayakan melalui dana APBN, namun kondisi anggaran tidak memadai sehingga rekomendasi selanjutnya pinjaman ke SMI dengan 2 alternatif, yaitu pinjaman dari pemerintah daerah atau dari PDAM langsung. Adapun untuk 3 proyek yang rencananya akan dibangun yaitu Cerorong Danau Biru dengan anggaran sekitar 118 miliar, kemudian Otak Pemasir sekitar 12,7 miliar, dan Lempana sekitar 3,7 miliar rupiah sehingga dana yang dibutuhkan sekitar 130 miliar rupiah. Kendati pembangunan 3 proyek dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan proyek yang dapat dikerjakan terlebih dahulu. PDAM mengklaim dengan terbangunnya 3 proyek ini nantinya akan berdampak pada akses layanan yang semakin bertambah, kemudian pelanggan akan bertambah hingga 20.000 pelanggan dan pelayanan akan lebih maksimal. Semua sudah kita coba, kan minta bantuan pemerintah pusat juga udah kita ajukan proposal. Minta bantuan pemerintah daerah juga udah sering. Nah, tapi ya kan mana yang paling cepat lah nanti. 3 proyek ini 130 miliar. 3 proyek. Dan mesti harus dalam waktu yang bersamaan. Bertahap lah lihat kondisi kemampuan kita. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah desak pemerintah kabupaten setempat segera mengurus izin operasi dermaga kapal cepat Mandalika. Pasalnya keberadaan dermaga apung tersebut dinilai akan berdampak besar pada perekonomian warga. Komisi 4 DPRD Lombok Tengah angkat bicara terkait keberadaan dermaga apung di Mandalika yang diwacanakan sebagai akses kapal cepat Mandalika Padang Bayi atau sebaliknya. Dermaga apung yang sebelumnya pernah diresmikan dan pernah uji coba kini mangkrak lantaran masih terkendala izin dari kementerian. DPRD Lombok Tengah desak pemerintah daerah setempat segera mengurus izin untuk pengoperasian dermaga ini sehingga dapat segera digunakan. Pasalnya dengan adanya kapal cepat rute Mandalika Padang Bayi ini akan memberikan dampak perekonomian untuk masyarakat terlebih dengan adanya MotoGP di Mandalika. Itu hal-hal yang positif itu harus direspon cepat oleh pemerintah daerah terkait dengan perizinan itu kan begitu supaya betul-betul hajatan itu harapan dan hajatan itu bisa terlaksana dan tidak menimbulkan semacam praduga-praduga. Kendati dermaga apung ini masih belum sesuai spesifikasi untuk sandaran kapal cepat sehingga perlu ada pembenahan.
Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Dan informasi selanjutnya, pemirsa, Pantai Dondon terletak di Desa Merta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, memiliki panorama alam serta terdapat kampung wisata yang menjadi andalan. Objek wisata pantai ini merupakan surga tersembunyi di selatan Pulau Lombok. Seolah tidak ada habisnya potensi wisata di sepanjang pantai selatan Lombok, kali ini kami akan mencoba mengupas keindahan Pantai Dondon di Lombok Tengah bagian selatan. Konsep kampung wisata pun sedang dipersiapkan untuk mengelola dengan maksimal serpihan surga ini sebagai salah satu pilot proyek Forum Blok Pujut, sebuah wadah dedikasi putra-putri terbaik sekecamatan Pujut, serta keterlibatan salah satu LSM Jerman Wijstep Foundation dalam memberikan pembinaan kepada pemuda setempat untuk mengembangkan destinasi ini. Pantai Dondon ini sendiri terletak di sebelah timur mega proyek ITDC Kek Mandalika, tepatnya di Dusun Batu Pedang, Desa Merta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Perjalanan dari bandara hanya membutuhkan sekitar 30 menit berkendara. Adapun beberapa keunggulan yang ditawarkan pantai ini diantaranya pasir mericanya, ombaknya yang tenang namun tidak jauh juga dari Desert Point Gerupuk untuk surfing. Pantainya yang jernih, tenang, dan landai membuat sangat menarik untuk spot snorkeling, renang dari anak-anak hingga segala usia. Beberapa spot juga sangat fotogenik untuk lokasi prewedding dan sekedar selfie ria. Di tepian pantai sebelah selatan terdapat hutan mangrove yang tentunya sangat instagenik bagi kalian penyuka fotografi. Dari lokasi ini tampak biasan cahaya merah menembus dedaunan hutan mangrove dengan gulungan ombak kecil menghantam bebatuan. Di bibir pantai juga terdapat lahan yang landai dan kebun kelapa sangat cocok untuk alternatif camping ground maupun lokasi outbound dan catering. Dari pegawai di sini kita mempunyai mini resto atau cafe. Kita juga menjual paket-paket surfing, kita juga ada papan untuk surfing sama tur untuk lokal. Pulau di sana itu namanya Batu Tiung. Kita bisa menjual seperti piknik, camping. Di pantai ini juga ada beberapa batu yang masih disakralkan oleh masyarakat setempat loh, seperti batu angkus yang seolah menangis setiap ombak balik ke tengah laut. Konon batu tersebut hingga kini masih menangisi kepergian sang putri melegenda, Putri Mandalika. Di tempat ini juga setiap tahunnya dijadikan salah satu pusat pesta rakyat Bau Nyale, hanya saja lebih bersifat lokal, tidak seperti yang dilakukan di kawasan Pantai Kuta. Selain itu, jangan terkejut oleh sebuah batu yang dijuluki The Dig Stone dan masih banyak pesona yang dibumbui cerita legenda yang tidak kalah menarik. Dan pemirsa, informasi tentang rumah pohon Gunung Murmas akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews.
IWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Mbak boleh, saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Kabupaten Lombok Utara selain dikenal dengan eksotis destinasi wisatanya, objek wisata lain yang diminati wisatawan yakni Rumah Pohon Gunung Murmas. Di lokasi ini pengunjung dapat melihat langsung keindahan panorama alam dari ketinggian. Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dikenal dengan segudang objek wisata yang menakjubkan, mulai dari panorama alam, air terjun, dan hutan lindungnya. Rumah pohon dibangun di atas pohon besar yang terletak di tebing, menjadi tempat favorit bagi muda-mudi untuk singgah berfoto selfie saat berwisata di Kabupaten Lombok Utara. Di Gangga Murmas, di sini tempatnya recommended banget buat para petualang seperti yang suka hemekan atau yang suka camping, dan di sini juga bisa buat prewedding. Bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat ini, dapat menikmati keindahan ketinggian dengan naik ke rumah pohon yang terletak di kawasan air terjun Kertagangga. Berlatar belakang Gunung Murmas, lokasi ini menjadi tempat hits berfoto selfie di Lombok. Dari kapan?
untuk mulai buka yang ini dari puasa kemarin, Pak. Bulan puasa yang kemarin itu. Kalau kemarin untuk air terjunnya sih dari dulu jalannya ke sini. Gitu. Apa aja yang ada di sini? Ada berapa brugga, maksudnya rumah pohon? Ada rumah pohon baru 2 ya, kita buat. Rencananya kita mau bikin lebih banyak lagi untuk wisata. Untuk tarif masuk ke sini berapa, Mas? Cuma Kita parkir aja? Baru parkir saja, 3.000 per motor. Paling ramai hari apa aja, Mas? Sabtu Minggu. Kalau Rumah pohon ini merupakan spot yang mulai tenar bagi para pengunjung untuk berfoto selfie di jembatan dengan latar belakang panorama lembah. Lokasi ini terletak 40 km dari kota Mataram dan bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Bagi pengunjung yang berwisata ke tempat ini tidak membayar uang tiket masuk dan hanya dibebankan membayar tiket parkir sebesar Rp3.000. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi yang suka wisata pendakian, Bukit Paljepang merupakan salah satu destinasi wisata spot trekking di wilayah Desa Wisata Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Dari ketinggian 2.300 mdpl, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Paljepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi wisata Paljepang di Kabupaten Lombok Timur tadi mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Renggani, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.